Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang isu duet maut Prabowo Ganjar ya, yang ramai diperbincangkan, terutama ya momen ketika panen raya ya. Di situ ada Pak Jokowi, Prabowo dan Ganjar, dan sempat foto bareng. Apakah ini ya sebagai sinyal ya, sinyal untuk promosi duet antara Prabowo Ganjar yang coba untuk dimajukan agar segera dideklarasikan ya. Dan kita juga bingung ya, hingga saat ini baru satu yang secara resmi, yaitu Anies Baswedan, dideklarasikan oleh Koalisi Perubahan. Dan apakah Prabowo Ganjar ini akan membuka peluang ya untuk menjadi alternatif ya kompetitor Anies Baswedan di Pilpres 2024. Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai dengan yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Jakarta, CNN Indonesia. Wacana memasangkan Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 kembali mencuat ke publik usai keduanya mendampingi Presiden Jokowi pada panen raya di Jawa Tengah. Ganjar dan Prabowo tampak menempel Jokowi selama panen raya di Desa Lejer, Kabupaten Kebumen kemarin. Sesekali mereka berbincang serius, sesekali tertawa lepas. Jokowi, Ganjar, dan Prabowo juga mengabadikan kebersamaan mereka hari itu. Ketiganya bersuah foto bareng para petani yang sedang memanen padi. Ganjar dan Prabowo merupakan dua tokoh yang selalu masuk jajaran teratas survei capres. Dua nama itu juga sering mendapat dukungan atau endorse politik dari Jokowi. Sang presiden beberapa kali memperkenalkan Prabowo sebagai capres 2024. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo, ungkap Jokowi pada peringatan ulang tahun Perindo di Jakarta Senin 7 November 2022. Sementara itu, Ganjar belum pernah secara langsung didorong Jokowi untuk menjadi capres, namun Jokowi beberapa kali membuat kode dukungan yang identik dengan Ganjar. Dari penampilan kelihatan banyak kerutan karena mikirin rakyat. Ada yang rambutnya putih semua, ada itu. Kalau wajah celing, tak ada kerutan di wajah, hati-hati. Lihat rambutnya, kalau putih semua ini mikirin rakyat, ujar tutur Jokowi di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, Sabtu 26 November 2022. Kebersamaan Prabowo dan Ganjar mendampingi Jokowi dimaknai beragam oleh berbagai pihak. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, menilai momen itu menunjukkan kenyamanan Jokowi terhadap Ganjar dan Prabowo. Meski demikian, Habibur Rahman enggan menyebutkan momen itu sebagai restu Jokowi terhadap pasangan Prabowo Ganjar. Menurutnya, persoalan capres-cawapres masih ada dibahas di internal koalisi Gerindra dengan PKB. Soal capres dan cawapres dari KKIR menjadi kewenangan Pak Prabowo dan Pak Muhaimin. Tapi terlepas dari hitung-hitungan kontestasi, situasi politik harus dibuat terus kondusif seperti di foto itu, ucap Habib. Terpisah, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menilai kebersamaan Prabowo Ganjar dan Jokowi sebagai cermin kerja pemerintah. Dia melihat hal itu sebagai upaya menyukseskan kemandirian pangan. Ia menolak mengaitkan kejadian itu dengan Pilpres. Hal itu sejalan dengan sikap PDIP yang menahan bicara capres-cawapres hingga restu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri turun. Jadi kami tidak mau berpikiran lebih jauh menyangkut soal Pilpres 2024, ungkapnya. Adapun pihak istana menegaskan pertemuan tiga tokoh itu sebagai bagian dari kerja pemerintah. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretaris Presiden B. Mahmudin berkata, Jokowi hendak memberikan arahan kepada Prabowo tentang ketahanan pangan. Salah satu kebijakan yang berkaitan dengan Kemenhan, duet maut di atas kertas. Lembaga survei Carta Politika pernah memotret potensi duet Ganjar dengan Prabowo pada survei 8-16 Desember 2022. Pasangan itu menjadi favorit dalam 4 simulasi. Pasangan Ganjar Prabowo memiliki elektabilitas 45,3%. Pasangan itu mengalahkan Anies Baswedan Ridwan Kamil yang memiliki elektabilitas 32,6%. Dalam 3 simulasi lainnya, Ganjar dipasangkan dengan Ridwan Kamil, Erick Thohir, dan Erlangga Hartarto. Namun, elektabilitas pasangan-pasangan itu tak sampai 36%. Adapun Prabowo dipasangkan dengan Khofifah Indar Parawansa dan Muhaimin Iskandar. Dalam 3 simulasi lainnya, elektabilitas pasangan-pasangan ini tak bisa menembus angka 24%.
Hal serupa juga dipotret survei political statistik Polstat pada Februari 2023. Survei itu melakukan simulasi pilpres dengan 3 pasangan, yaitu Prabowo Ganjar, Anies AHY, dan Erlangga Erick Thohir. Prabowo Ganjar punya elektabilitas 44,3%, sedangkan Anies AHY 27,9%. Adapun Erlangga Erick memiliki elektabilitas 25,2%. Prabowo Ganjar versus Anies. Analisis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Arief Kicaniago menilai pasangan Prabowo Ganjar memiliki potensi. Dia menyebut dua tokoh itu bintang dalam survei capres. Meski demikian, ia berkata duet itu tak serta-merta menang bila terwujud dalam pilpres. Arief beralasan ada kemungkinan basis suara Ganjar dan Prabowo beririsan. Jika Prabowo dan Ganjar ini ternyata memiliki pemilih yang sama, maka kesempatan ini tentu dimanfaatkan oleh Koalisi Perubahan atau KIP untuk mendulang suara lebih besar, ucap Arief. Dia berpendapat duet maut Prabowo Ganjar akan sulit terwujud. Ia melihat potensi adu ego saat menentukan siapa yang duduk di posisi capres dan cawapres. Terlebih lagi, PDIP masih punya kandidat selain Ganjar. Nama Puan Maharani juga masuk bursa capres sebagai partai banteng. Jika memang pasangan ini bakal direstui oleh Jokowi, tentu tidak mudah dua orang ini menentukan siapa yang bakal menjadi capres dan cawapres, ungkapnya. Itu ya sobat sekalian terkait isu duet maut Prabowo Ganjar, yang pasti ketika diajukan pertanyaan terkait pilpres tidak akan ada pengakuan gitu ya. Tapi ini adalah tahun politik yang semua mata akan melihat dan juga akan berkesimpulan terkait kontestasi pilpres, terkait juga siapa yang akan dimajukan dan skenario termasuk juga alternatif yang ada saat ini terus diotak-atik ya, terus diotak-atik, dan itu efek dari presidential threshold 20%, dimana ketika itu diterapkan setiap orang itu harus berpikir keras ya untuk mengotak-atik siapa berpasangan dengan siapa. Dan saat ini yang masih sudah resmi dan sudah mendapatkan tiket aman ya, yaitu Anies Baswedan. Selain dari Anies Baswedan, belum ada kepastian yang fix ya siapa yang akan dimajukan untuk berkontestasi lawan Anies. Nah, even ya, meskipun Prabowo pun ya, kita ketahui belum ada kepastian terkait siapa yang akan, atau ya koalisi ini apakah akan bisa benar-benar terwujud ya, kalau kita bandingkan dengan Koalisi Perubahan yang sudah mendeklarasikan secara resmi Koalisi Indonesia Raya ini ya, kurang lebih masih ngeri-ngeri sedap ya, bisa saja bubar dengan ketidaksepakatan misalnya Muhaimin ya, jika tidak dijadikan bacawa pres Prabowo. Nah, ini kan persoalan serius. Nah, kalau tidak ada kesepakatan ya dan PKB keluar dari Koalisi Indonesia Raya, maka praktis ya Gerindra tidak bisa maju sendirian karena suaranya itu tidak pas ya, kurang ya. Jadi minimal 20% presidential threshold harus dipenuhi untuk mengajukan satu nama baca pres dan bacawa pres atau 115 kursi. Nah, memang Prabowo Ganjar atau yang saat ini survei-survei yang ada ya, tidak keluar dari pakem 3 nama yang sering disebutkan, yaitu Anies ya, Prabowo ya, dan juga Ganjar ya. Artinya kalau kita benar-benar mengikuti kebiasaan ya, orang 3 ini saja yang akan firm, yang akan ikut berkontestasi ya, mengingat dekatnya ya Pilpres 2024 termasuk juga pendaftaran baca pres itu tidak mungkin ya memajukan nama-nama yang baru ya, karena itu riskan. Dan partai politik yang akan memajukan nama baru itu juga akan berpikir ya tentang kapasitas untuk memenangkan kontestasi. Nah, saat ini yang juga menjadi pertanyaan adalah apakah siapa yang akan
dimajukan sebagai capres dan siapa yang akan menjadi bacawa pres gitu ya. Karena ini penting. Pertama ya, tentu saja tentang masalah ego ya. Kita ketahui Prabowo adalah ketua umum ya, Ganjar adalah kader partai. Apakah iya gitu ya, Prabowo nantinya yang sudah sebagai ketua umum mau dijadikan sebagai bacawa pres? Kalau kita melihat survei, memang Prabowo di bawah Ganjar gitu ya dalam elektabilitas, dan dalam hampir beberapa survei memang Ganjar lebih moncer daripada Prabowo ya. Tetapi apakah iya ya Prabowo itu mau dijadikan bacawa presnya Ganjar? Nah, ini pertanyaan. Kemudian ya, setelah itu, nah yang selanjutnya tentu saja bagaimana jika Prabowo ya bagaimana jika Prabowo itu dijadikan baca pres dan Ganjar sebagai bacawa pres. Nah, ini juga masih mengundang tanda tanya gitu ya. Secara ya partainya Ganjar sudah mewanti-wanti agar dalam kontestasi itu ya yang dicalonkan adalah orang dari partai itu sendiri gitu ya. Nah, saat ini PDIP belum mencalonkan dan belum ada kejelasan. Kita tidak tahu apakah akan menunggu the last minute akhir-akhir masa pendaftaran atau nanti ya kalau jadi berkoalisi dengan KIR ya, Koalisi Indonesia Raya, atau ya Ganjar nanti ditarik ya menjadi baca pres dari partai PDIP Perjuangan, dan kita tidak tahu siapa yang akan dijadikan bacawa presnya, apakah Puan Maharani ya atau calon yang lain ya. Jadi itulah utak-atik siapa yang akan maju dari dalam kontestasi pilpres yang memang kita tidak pernah melihat kepentingan rakyat itu apakah terakomodasi dalam kontestasi ini ya. Karena seakan-akan yang ribut itu cuma sekitar masalah siapa yang akan dicalonkan baca pres dan baca pres ya, dan apakah nantinya ya pembicaraan tentang permasalahan negeri ini ya tidak pernah menjadi hal yang juga ada sangkut pautnya dalam kontestasi pilpres. Nah, tentu saja ini juga menjadi perbincangan terus-menerus terkait siapa yang akan maju dalam kontestasi pilpres. Bisa nanti ya kurang lebih ya tidak akan keluar dari pakem 3 itu saja ya. Apakah Anies, kemudian juga Prabowo dan Ganjar itu menjadi kontestan ya, atau Ganjar Prabowo ini ya sekali lagi ya, apakah Ganjar itu kalau disandingkan dengan Prabowo itu mau menjadi bacawa pres atau tidak? Ini juga persoalan. Nah, saat ini memang Prabowo ya juga ngeri-ngeri sedap ya kalau dimajukan sebagai baca pres, mengingat posisinya sekarang yang sudah malang melintang dan sudah menjalani kontestasi pilpres itu sudah 3 kali gitu ya, atau 4 kali bersama dengan Megawati, dan atau 3 kali kalau jadi baca pres. Nah, ini kalau kalah lagi berarti akan menjadikan Prabowo hat-trick ya. Jadi bukan Ronaldo saja yang hat-trick, tapi juga Prabowo bisa jadi hat-trick kalahan dari Prabowo. Dan ini tentu saja akan menjadi perhitungan ya, karena sedari awal setelah Prabowo masuk dalam kolam istana ya, itu pasti akan menimbulkan efek. Dan juga apa yang disampaikan oleh Ahmad Dhani, komunikasi Prabowo ke para pendukungnya juga kurang baik ya. Dan kita ketahui ya, benar saja gitu ya, kalau alasan dari Prabowo masuk kolam istana itu ya sebagai panggilan untuk tugas negara, tetapi pada realitasnya
belum bisa berbicara banyak untuk ya mengakomodasi kepentingan rakyat. Untuk kasus-kasus kemanusiaan misalnya tentang kasus tewasnya 6 laskar FPI ya, belum ada statement gitu ya dari Prabowo ya. Secara dia adalah Kemenhan yang harusnya ya memberikan pembelaan ya, ataupun sedikitnya ya memberikan statement yang menyejukkan. Nah ini tidak gitu ya, pun untuk isu-isu yang lain ya. Jadi apa yang sedari awal idealitas ya coba untuk dijaga ya, ternyata memang tidak bisa ya ketika seseorang itu masuk dalam kolam kekuasaan ya. Dan ini kurang lebih sama ya seperti apa yang disampaikan oleh Mahfud MD ya, malaikat pun ikut akan menjadi iblis gitu ya. Dan memang meskipun ini tidak berkaitan dengan pemerintahan, tetapi berkaitan dengan pilkada, tetapi ini juga ada benarnya juga. Ya kita tunggu saja ke depan tentang skenario-skenario yang ada terkait kontestan Pilpres 2024, apakah Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar akan bisa diwujudkan dalam kontestasi Pilpres 2024. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.